Ketika disebutkan nama Allah, ini puncak nama. Ismullahil A'zam, gak bisa disandang oleh siapapun dan langsung menunjuk kepada pemiliknya, Allah. Jadi ketika ditanya oleh orang-orang kafir pada saat itu, siapa nama Rabbu? Langsung turun jawaban, kul, katakan, huwa, yang disebutkan itu dengan Rabb, yang disebutkan Rasulullah, dialah Allah. Ini namanya. Ya, karena itu di Quran surah ke-17 ayat 110 dibuka dengan kalimat, kalau engkau ingin memanggil Tuhanmu, sebut kulid Allah, Allah. Ya. Dan nama ini, teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Sangat menarik. Karena satu-satunya nama yang ketika disebutkan dalam Al-Quran hanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disifati dengan sifat yang dahsyat. Ya. Apa itu? Di antaranya Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Ya, katakan, dialah Allah. Ya, yang ketika kalian tanya siapa nama Tuhannya, Allah, dan dia punya sifat ahad. Dan ahad itu bukan hanya menunjuk kepada keesaan zatnya yang nanti dijelaskan dalam ayat selanjutnya, tapi juga menunjukkan keistimewaan namanya, yang semua nama itu kembali menuju kepada satu yang disebutkan tadi, Allah. Jadi kalau saya sering katakan begini, kalau teman-teman ini hapuskan ya setiap hurufnya itu tetap kembali kepada nama yang sama. Ya, satu saya hilangkan misalnya hamzah wasalnya, lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kembali kepada nama yang sama. Saya hapuskan satu lamnya misalnya, maka hilang tasdidnya, lah, lahu mulkus samawati wal ard, ya, kembali kepada Allah lagi. Saya hapuskan lamnya, hu ini singkatan dari huwa. Dari mana taunya singkatan? Karena kalau kita wakaf dalam kalimat huwa, kita nggak baca huwa, bacanya hu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Ya, huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca wakaf di situ hu, ya, hu. Siapa huwa di situ? Allah. Ya, Allah. Kalau kembali kepada awal, huwa begini, huwa, Allahu la ilaha illa huwa. Siapa huwa di sini? Balik ke surah Al-Ikhlas. Qul huwa, katakan huwa, yang dimaksud huwa di sini Allah. Qul huwa Allah. Balik lagi. Anda mau hapuskan semua begini, nggak kelihatan, hilang, ghaib misalnya, hilang itu dalam bahasa Arab ghaib, nggak kelihatan. Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, balik lagi ke Allah, karena ia punya sifat ghaib, nggak nampak bagi kita saat ini, ya, karena dimensi yang terlalu tinggi, ulu, azim, ya, itu yang sangat luar biasa, sifat uluhiyahnya. Nanti aspek yang lain kita bahas lagi, ya, bukan cuma di namanya. Kalau mungkin nama Anda bisa, itu mungkin ilmu otak-atik nih, yang lain juga bisa seperti itu, coba dihapuskan, ya, Anda tinggal cek saja, ya. Tapi yang paling menarik, ketika kemudian teman-teman bahas sifat ketuhanan, Allah memberikan gambaran logika yang sangat luar biasa. Saya sebelum masuk ke rububiyah, teman-teman, saya ingin tajamkan dulu yang ini, ya. Dasar yang paling utama, kita masuk ke Quran surah ke-42, ya, Syura, di ayat yang ke-11, di ujung ayatnya, ya, kata Allah, laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai'. Disebut dengan Tuhan, Khalik itu tidak boleh ada yang serupa dengannya. Ya, jadi harus benar-benar Tuhan ini memiliki sifat yang sangat istimewa yang nggak disamai oleh makhluk manapun. Ya, karena dia bukan makhluk. Dia Khalik. Karena Khalik, maka nggak boleh ada yang serupa. Ya, nggak boleh ada yang sama. Jadi ciri khas Tuhan itu mesti beda dengan yang lain. Dia harus istimewa dalam segala aspek. Karena itu kalau ada yang menyamai, pasti bukan Tuhan. Ya, pasti bukan Tuhan, karena bisa disamai. Karena itu laisa kamitslihi syai', tidak boleh ada yang serupa dengan Allah, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Karena itu yang paling menarik, jika ada memiliki tanda-tanda keserupaan, ya, keserupaan dalam konteks kehidupan, maka bisa dipastikan dia bukan Tuhan. Misal, mohon maaf, kita ambil dari sifat misalnya. Ya, kita kan manusia. Jelas ya? Kita manusia, saya, Anda, kita saat ini manusia. Dan jelas kita mengatakan bukan Tuhan. Bahkan Tuhan, Allah langsung mengatakan, saya yang ciptakan engkau, dengan sifat rububiyahnya. Ya, yuk mari kita lihat. Kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-21. Ya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hei kalian semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, sembahlah Rabbmu, Tuhanmu. Kenapa kalian menyembahmu ya Allah? Ya, apa buktinya engkau sebagai Tuhan yang layak aku sembah? Kata Allah, alladzi khalaqakum, yang dengan sifat rububiyahku, ya, aku merawat, memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Alladzi khalaqakum, karena aku yang telah ciptakan engkau. Bukan cuma mencipta, karena di sini ada sifat rububiyah dari kata Rabb. Aku menciptakan engkau, aku merawat engkau, aku menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, menunjukkan jalan-jalan kebaikan, kata Allah. Aku Rabbmu, aku yang menciptakanmu. Nah,
Yang paling menarik teman-teman sekalian, bagian pertama yang Allah sampaikan kepada kita, satu, alasan kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, satu, Allah lah yang menciptakan kita, pencipta manusia. Jadi Allah langsung menggambarkan satu objek ciptaan makhluk yang sangat dahsyat. Ya, yang mustahil ada yang bisa membuat seperti ini. Karena dasar tadi, laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa, baik dalam sifatnya, dalam hal penciptaannya, dalam hal kreasinya, enggak ada yang serupa. Maka Allah tunjukkan kepada kita contoh, nih bentuk ciptaan Allah, ada yang enggak bisa menyerupainya. Apa salah satunya? Satu, Allah kasih contoh, manusia. Aku yang ciptakan manusia. Adakah di antara makhluk itu yang bisa mencipta manusia? Sampai dengan detik ini silakan tunjukkan. Ya, kalau Anda tidak bisa tunjukkan yang bisa buat seperti manusia, silakan. Siapa yang bisa bikin yang paling canggih sekarang? Robotnya tetap disebut robot, nggak ada yang disebut manusia. Sistemnya, kedahsyatannya, luar biasanya, sarafnya, ototnya, macam-macamnya, luar biasa. Sehingga kita bisa simpulkan, ya, dengan nalar yang sangat dahsyat. Ini kata Allah, saya yang menciptakan manusia. Tunjukkan kepada saya, adakah selain saya yang bisa menciptakan manusia? Untuk menunjukkan kepada engkau bahwa akulah yang Tuhan. Jadi kalau ada yang bisa menciptakan manusia, ya, yang serupa dengan itu, ini pertanyakan, siapa dia? Dan kita tidak akan temukan, karena memang untuk menciptakan manusia hanya Tuhan yang bisa, hanya Allah. Karena itu kalau Anda bertanya, ya Allah, kenapa aku harus menyembahmu? Kata Allah, karena aku penciptamu. Tidak ada yang serupa denganku. Gak ada yang bisa buat seperti engkau. Kalau engkau mau tahu buktinya aku Tuhan, coba ciptakan manusia kalau engkau mampu seperti aku. Jelas ya?